terlebih dahulu mau menyapa setiap kita yang ada di tempat ini. Shalom. Sekali lagi dengan hati yang bersyukur dan bersuka cita. Shalom. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya Tuhan Yesus baik. Amin. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya Dia tidak pernah berubah. Kasih setianya, rahmatnya selalu baru bagi setiap kita. Hari demi hari sepanjang minggu ini telah kita lewati, hingga kita ada di sore hari ini sebagaimana kita ada, semua karena kebaikan Tuhan. Maka pada sore hari ini, mari yuk kita siapkan hati kita. Kita mau datang sungguh-sungguh beribadah kepada Dia. Kita mau bawa syukur kita. Kita percaya ketika kita mengucap syukur, Tuhan yang limpahkan lebih lagi sukacita, bahkan damai sejahtera, bahkan berkat yang baru Tuhan curahkan bagi setiap kita. Yang percaya Tuhan Yesus baik bagi setiap kita. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan kita. Mari kita tundukkan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami sadar Tuhan, kami ada sebagaimana ada di sore hari ini, semuanya karena pertolongan-Mu Tuhan. Bukan karena kuat gagah dan kehebatan kami, tapi semuanya karena kasih setia-Mu, karena campur tangan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebagai rasa syukur kami Tuhan, di sore hari ini kami mau datang memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang tidak pernah gagal untuk membuat kami lebih daripada pemenang. Engkau juga Allah yang tidak pernah lalai menepati janji-janji-Mu bagi setiap kami. Maka pada sore hari ini Tuhan, kami buka hati kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami mau nyatakan iman kami, komitmen kami, bahwa kami mau tetap cinta Engkau Tuhan, sekalipun badai topan menerpa setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang selalu ada bersama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bawa syukur kami Tuhan kepada-Mu. Hanya Engkau Tuhan yang layak dipuji, hanya Engkau Tuhan yang layak disembah. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Satu tujuan, yaitu meninggikan, mengagungkan Kau, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Mari setiap kita yang rindu lebih lagi untuk menyembah Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan amin. Ku tetap cinta, tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap
tetap setia, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, tetap setia.
banyak yang telah kami lihat setiap kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sadar Tuhan itu semua adalah anugerah pemberian daripada bukan karena kuat gagah dan kehebatan kami Tuhan. Karena sebagai rasa syukur kami Tuhan, kami mau lebih lagi hidup di dalam kebenaran. Kami mau lebih lagi mencintai Engkau Tuhan dengan segenap hati kami, lebih dari ada yang di dunia ini Tuhan. Karena kami sadar Tuhan, Kaulah pemilik kehidupan setiap kami. Kami sadar Tuhan, tanpa-Mu kami bukan siapa-siapa. Di luar daripada-Mu Tuhan kami tidak dapat berbuat apa. Maka kami mau Tuhan terus mengandalkan, berserah penuh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami nyatakan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami telah melihat setiap kebaikan. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat terus berjuang sekali lagi katakan telah Yesus Tuhan. Kau dapati aku
kemuliaan. Kau dapat lihat tetap segala pujian, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang terus memberkati setiap kami. Pada sore hari ini kami percaya Tuhan, setiap pujian sembah kami Tuhan, itu boleh berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami percaya damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu Tuhan yang mengalir bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami mau bersorak-sorai bertepuk tangan. Biarlah Tuhan, Kau Tuhan yang terus bertata di atas puji-pujian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Mari setiap kita yang rindu lebih lagi bersorak-sorai, bertepuk tangan bagi nama Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan amin. Haleluya. Yuk, jika tidak keberatan, jumpai kanan kirinya, berikan salaman dengan senyuman manis, katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus.
sekarang kita katakan kita bersuka cita di dalam Tuhan. Yuk mari jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sampai hari ini kami mau berikan nama Tuhan. Kami masih terbangun, masih bersyukur. Bersyukur banyak bersyukur. Dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, dibesarkan anugerahnya, usia juga sangat lama, musikan hatinya, semua makhluk di bumi di surga, dengan sangat akan bersedia. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur dan sebagai syukur kita mau lebih lagi diajar, dibentuk, dididik oleh kebenaran firman Tuhan. Teduhkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Kami telah memuji dan menyembah. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman. Berbicaralah kau Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi
keresahan hati kami yang paling dalam di hadapan Tuhan. Firman-Mu adalah dasar hidup kami Tuhan. Firman-Mu adalah kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu Roh Kudus, kami juga mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Ada Engkau jamah setiap kami Tuhan, sehingga ketika benih itu ditabur tepat jatuh di tanah yang tepat di hati kami Tuhan. Kami bukan hanya sebagai pendengar yang setia, tapi kami mau melakukan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami Tuhan, yaitu berjalan dalam kebenaran-Mu Tuhan, berjalan dalam sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Yesus karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Sama-sama yang diberkati Tuhan, kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Luar biasa. Apa kabar sore hari ini? Pasti luar biasa ya. Karena kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Saya mau mulai dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya sederhana Bapak Ibu. Dan pertanyaan itu, siapa di sini orang Kristen? Sekali lagi saya bertanya, jemaat Tuhan, siapa di sini orang Kristen? Saya tidak ngomong agama Kristen ya. Yang orang Kristen boleh lambaikan tangan. Oh, ada 1000 orang. Saudara, kenapa saya mulai dengan pertanyaan tersebut? Karena ada beberapa tingkatan sebagai orang Kristen. Tingkatan yang pertama itu sebagai seorang Kristen itu dia adalah pengikut Kristus. Tingkatan pertama adalah sebagai apa? Pengikut. Seorang pengikut itu sederhana. Kalau kita baca dalam firman Tuhan ketika Yesus sedang berkhotbah di mana-mana, ada banyak orang berbondong-bondong, tapi perhatikan baik-baik. Ada banyak orang datang berbondong-bondong untuk mengikuti Yesus, tapi motivasi mereka, respon mereka berbeda-beda. Ada yang respon ketika mereka mengikuti Yesus hanya untuk mencari mujizat Tuhan. Ada juga yang respon hanya untuk perut, datang hanya untuk cari makan, datang hanya untuk diberkati Tuhan, itu pengikut. Tapi memang juga ada yang datang untuk mendengarkan pengajaran yang Yesus mau. Ada. Tergantung bagaimana respon seseorang. Yang kedua, yang pertama adalah pengikut, yang kedua adalah murid. Kalau murid ini ada satu tingkatan naik. Dari sebagai seorang pengikut, dia harus bergeser kepada murid. Karena kita mencatat Yesus bilang begini, pergi dan jadikanlah semua bangsa itu murid. Saudara, kalau bicara murid, pasti bicara belajar. Amin. Seorang murid kalau ada di sekolah, tujuannya untuk apa? Belajar. Mendengarkan gurunya mengajar, dan dia mendengar, lalu dia melakukan. Apalagi kalau di sekolah, kalau tidak memperhatikan pelajaran, saya pastikan bahwa nilai kita tidak akan baik. Begitu juga sebagai orang Kristen. Yang Tuhan mau hari ini adalah kita bukan hanya jadi pengikut, tapi Tuhan mau kita jadi murid. Murid itu dia mau duduk belajar, dia mau stay, dia tidak kemana-mana. Walaupun dia dengar di sana ada gereja yang luar biasa, di sana dia dengar bahwa gereja itu ada artis-artis, di sana ada pendeta-pendeta hebat, tapi sebagai murid dia tetap tinggal stay di situ. Dia tidak beranjak dengan pendengaran-pendengaran bahwa di sana ada hamba Tuhan hebat, gereja sana dengan musik begitu lengkap, suasananya ruangan itu adem, penuh dengan AC. Enggak. Dan ini yang Tuhan mau. Saudara, murid itu dia tetap tinggal di
situ. Dia tidak bergeser kemana-mana. Dia hanya mendengar bagaimana pemimpinnya berbicara. Dia hanya mendengar bagaimana gurunya berbicara. Murid-murid Yesus ketika Yesus berbicara, ketika Yesus berkhotbah, dia menyampaikan pengajaran, mereka mengikuti dia di mana pun Yesus berada, mereka ada di situ. Mereka tidak terprovokasi, tidak terpancing dengan nilai-nilai yang lain, pengajaran-pengajaran yang lain, enggak. Saya mau bilang Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, gereja sebesar apapun, kalau Tuhan cabut dari gereja itu, hanya yang terjadi adalah perkumpulan orang-orang Kristen. Gereja dengan pengkhotbah hebat, gereja dengan musik yang begitu luar biasa, dengan gedung yang begitu mewah. Tapi perhatikan baik, kalau Yesus cabut dari hidup kita, selesai semua hidup kita. Beberapa hari yang lalu, kami ikut pengajaran pendalaman Alkitab di GB Sungai Orang. Bapak Ibu, kalau ada PA, mari gabung. Karena di situ kita akan mendengar pengajaran-pengajaran yang luar biasa. Kita ngerti tentang firman Tuhan. Kita paham betul dengan firman Tuhan. 3 bulan berturut-turut, hambanya Pak Sigor bicara tentang doa Bapa kami. Lalu ada pertanyaan-pertanyaan muncul. Kenapa Yesus tidak ada di neraka? Dan yang paling hebat lagi yang saya tangkap dalam diri saya, kalau Yesus nggak ada di situ, Yesus nggak ada dalam hidup kita, itu neraka bagi kita. Neraka itu artinya Yesus nggak ada di situ, hadirat Tuhan nggak ada di situ, kuasa Tuhan tidak ada di situ. Artinya kita terpisah dengan Tuhan. Kalau orang terpisah dengan Tuhan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, selesai sudah. Kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Tuhan rindu bagi kita bukan hanya sebagai seorang pengikut, tapi Tuhan mau kita sebagai seorang murid. Murid itu mau belajar, terus belajar. Makanya gembala sidang kita di tempat ini, beliau terus memberikan pengajaran-pengajaran Alkitab yang dahsyat. Beliau undang hamba Tuhan. Tujuannya untuk apa? Supaya kita dilengkapi, kita jadi murid. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kita bukan hanya sebagai pengikut, kita bukan hanya sekedar bahwa oh iya saya percaya Yesus, tapi kita tidak melakukan. Tingkatan yang ketiga Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ini lebih dahsyat lagi. Tingkatan yang ketiga seorang Kristen adalah bukan hanya sebagai seorang murid, pengikut, bukan hanya sebagai seorang murid, tapi harus sebagai seorang yang diutus. Sebagai seorang yang diutus, saya bukan hanya sebagai pengikut, saya bukan hanya sebagai murid, tapi saya mau bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Kalau kita hanya di level pengikut saja, saya mau bilang kita gagal Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Tapi kita mesti tingkatkan level kita sebagai seorang murid yang terus belajar kebenaran firman Tuhan, belajar tentang isi hatinya Allah, apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita, sehingga ketika kita melangkah dalam pimpinannya Tuhan, dalam kehendaknya Tuhan, dalam aturannya Tuhan. Tapi tidak sampai di situ yang Tuhan mau, kita harus jadi saksi, kita harus mau diutus. Amin. Makanya gereja Tuhan kalau ada misi di dalam gereja, saya yakin luar biasa gereja itu. Saya salah satu orang, kita lihat aja firman Tuhan dulu. Dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-5 ayat 20. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-20 berkata gini. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan
Allah. Paulus bilang begini, jadi kami pada waktu itu, kami itu adalah utusan-utusan Kristus. Tapi hari ini saya mau bilang, bahasa firman Tuhan itu adalah saudara dan saya juga, bukan hanya sebagai pengikut, bukan hanya sebagai murid, tapi kita juga utusan Kristus. Yesaya 6 ayat yang ke-8, saya merupakan salah satu orang yang bertobat. Baginda berkata, ini aku, utuslah. Utuslah aku di sini bukan berarti kita harus jadi pemimpin, enggak. Utuslah aku di sini bukan berarti kita hanya kita pingin pelayan di atas mimbar seperti ini, enggak juga. Yang Tuhan mau itu adalah bagaimana hidup kita. Ketika kita datang, kita jumpa sama seseorang, Kristus saja yang dipermuliakan. Ketika kita ketemu dengan seseorang, Kristus saja yang dipermuliakan, bukan yang lain. Saudara, saya punya teman, kebetulan dia ada buka pos pelayanan. Jadi dari Ambon itu harus naik kapal lagi, ya, tapi kapalnya nggak terlalu besar atau naik speedboat gitu. Itu ke satu daerah lagi. Itu mungkin bisa 4-5 jam baru nyampe. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ketika dia mulai berada di sana, dia mulai ketemu jumpa satu dengan yang lain. Kerinduan dia adalah begini, ketika dia bertobat, dia sampaikan ketika dia bertobat, dia rindu melayani Tuhan. Dan Tuhan bawa dia ke tempat itu. Saudara, setiap hari dia berkata begini, saya ingin ketemu hanya satu orang. Dan satu orang yang dia jumpai di situ, dia hanya ngobrol biasa aja. Dia ngobrol cerita bagaimana keadaan, ngobrol biasa, bicara tentang kampung dan wilayah daerah itu. Ketika di situ dia mulai masuk pelan-pelan dengan mengabarkan firman Tuhan. Dia kenalkan Yesus, padahal memang itu orang Kristen. Dia mulai cerita tentang Tuhan. Besok lagi dia cari satu orang lagi, dia cerita tentang Tuhan. Terus dia terus cerita tentang Tuhan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, beberapa hari yang lalu dia telepon, dia bilang, "Bu, sekarang saya sudah buka pos penginjilan. Cukup lama, kurang lebih 2 tahun. Saya tanya buat dia kira-kira sudah berapa orang yang hadir dalam setiap komsel. Dia bilang kurang lebih sekitar 25-30 orang. Saya bilang luar biasa dalam jangka 2 tahun. Di penginjilan dia datang dengan begitu luar biasa. Dia tidak peduli dengan keadaan diri dia, tapi dia berusaha untuk terus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan dia telepon, dia berkata sudah sekitar 25-30 orang setiap komsel hari Rabu. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, lalu dia bertanya begini, kira-kira saya juga bisa buka gereja? Saya bilang, coba telepon. Kebetulan kami punya teman juga, ya, ada di Australia. Coba ngobrol sama dia, karena saya nggak bisa kasih jawaban. Kenapa? Pastikan dia butuh dana. Tapi saya bilang begini, nanti kita coba ngobrol sama teman yang ada di Australia. Kebetulan kita bertiga ngobrol lewat telepon, sambungan telepon. Di situ Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, teman saya bilang, jangan dulu. Kamu persiapkan semua dulu. Sudah ada tim dulu. Kamu persiapkan tim semuanya. Mungkin orang-orang yang dekat dengan kamu persiapkan mereka sehingga ketika kamu buka, ada orang-orang yang loyalitas ada bersama dengan kamu. Saya mau bilang begini Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Saudara dan saya ini bukan hanya sebagai pengikut. Saudara dan saya bukan hanya sebagai murid. Tapi kita juga diutus Tuhan untuk lihat sesama kita, untuk lihat istri kita, suami kita, anak-anak kita, orang tua kita, teman kiri kanan ke belakang kita. Kita ngobrol tentang Tuhan. Saya mau bilang begini,
Kalau 1 tahun saja teman-teman jemaat Tuhan tempat ini, 1 tahun aja, 1 orang bawa 1 jiwa ke tempat ini. 1 tahun cukup, nggak perlu. 1 tahun 2, 3, 4 yang nggak perlu. 1 tahun cuma 1 aja. Saya yakin gereja ini akan perlu. Kalau kita sadar bahwa kita ini adalah utusan. Kalau kita nggak sadar kita ini utusan, Paulus bilang kami, bukan hanya mereka, tapi saudara dan saya, juga utusan Kristus. Amin. Saudara, kita lihat di ayatnya yang ke-11. Ayat yang ke-11 bilang begini, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang bagi Allah. Hati kami nyata dengan terang. Dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang bagi Allah. Paulus bilang gini, kami kan utusan. Kami harus berusaha untuk meyakinkan orang untuk takut akan Allah. Takut akan Allah itu bukan berarti waktu saudara malam-malam, sore-sore saudara habis nonton film-film horor, lalu ketika malam saudara bangun ke kamar mandi, saudara minta tolong dong di kamar mandi. Ternyata takut. Takut kenapa? Karena nonton film horor. Bukan itu. Takut yang dimaksud di sini adalah ayat 10 berkata begini, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Jahat di sini sebenarnya diartikan tidak berguna. Takut akan Tuhan ini kenapa? Karena kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita. Apa yang sudah kita lakukan di dunia ini hari lepas hari, saudara dan saya tidak akan pernah lepas dari bertanggung jawab itu di hadapan Tuhan. Nggak bakal. Saudara, orang utusan itu bukan harus dia jadi pendeta. Enggak. Misalnya singer dia jadi pendeta, pemain musik jadi pendeta, pelayan, petani dia jadi pendeta. Enggak. Tapi ketika kita jadi pengikut, kita jadi murid, kita belajar di situ tentang firman Tuhan, kita ngerti tentang maunya Tuhan, kita udah bisa diutus. Tadi saya katakan bukan harus jadi pemimpin, bukan harus jadi gembala, enggak. Ayat 12 bilang begini, dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sendiri sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Saudara, ada banyak orang lebih cenderung kepada hal-hal yang lahiriah, bukan rohani mereka yang tingkatkan. Mereka berusaha bagaimana mengalami kekayaan, mengalami berkat Tuhan. Ekonomi mereka semakin hari semakin naik. Tapi yang Tuhan mau sebagai seorang pengikut, sebagai seorang murid, sebagai seorang utusan, itu batinnya dia harus diperbarui hari lepas hari. Makanya tadi saya bilang kepala sidang kita terus menekankan pengajaran. Tujuannya satu supaya kita bisa melangkah apa yang kita dapat, kita bagikan kepada orang lain. Ayat 12 bilang kita harus berusaha semaksimal mungkin. Kita harus cari tahu kebenaran itu. Jangan sampai ketika orang tanya kita tentang Yesus, kita nggak ngerti. Padahal kita sudah lama melayani Tuhan. Padahal kita sudah lama berjemaat. Tapi waktu orang tanya tentang Yesus, kita nggak paham.
mau diutus? Nggak ada yang mau ya? Yang mau diutus? Nggak jauh-jauh kok. Yang anak muda di Komsel Youth datang, teens datang. Di situ saudara belajar. Dan ketika saudara ketemu teman di sekolah, teman di rumah, bisa sampaikan tentang Tuhan. Jangan sampai waktu orang luar nanya tentang Tuhan nggak ngerti. Kamu nanti selamatnya nggak? Waktu Tuhan datang kamu selamat nggak? Belum tahu juga ya, saya selamat. Saya kan masih muda, saya belum tahu apa-apa. Maaf ya, saya masih panjang umur saya. Nanti aja tanya seperti itu. Nah saudara, kita harus persiapkan dari sekarang. Gereja Tuhan Pak Gembala itu setiap minggu terakhir dengan tim pengajarnya Ibu Tom Trivena, itu ada di akhir bulan itu ada pengajaran yang luar biasa. Mari Bapak Ibu ambil bagian, terlibat di dalam, cuma 2 jam kok, nggak lama-lama. Di situ saudara bisa tanya ketika sama Tuhannya selesai berbicara, selesai menerangkan, saudara nanya yang nggak ngerti. Sehingga apa? Kita nggak salah dalam melangkah, kita nggak salah dalam kehidupan hari lepas hari. Karena semakin hari semakin jahat dunia ini Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kalau kita nggak persiapkan, waduh luar biasa. Nggak. Oleh sebab itu kita bilang berusaha semaksimal mungkin, sekuat mungkin saudara harus berusaha. Saudara, seorang yang diutus itu juga ayat yang ke-14 bilang begini, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Saudara boleh pelayanan hebat, saudara boleh dahsyat di atas mimbar ini, saudara boleh dulu di luar sana orang hebat, tapi kalau nggak ada kasih di dalam pelayanan, stop, bohong. Satu Yohanes bilang begini, bagaimana mungkin yang dilihat aja kamu nggak mengasihi? Apalagi yang tidak kelihatan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita berusaha terus. Dasar daripada gereja Tuhan adalah kasih. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Dasar dari gereja Tuhan adalah kasih. Saya membawa teman-teman dalam pelayanan, mari kita melayani dengan kasih Tuhan di atas mimbar ini. Kita melayani Tuhan di dalam jemaat ini. Kita melayani Tuhan dengan kasih di luar. Itu seorang utusan, hanya menceritakan tentang Tuhan. Kalau saudara baca di ayat 13, ayat 13 bilang berkata gini, sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Saudara, kasih itu harus hidup dalam diri kita. Kalau saudara mau lihat Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, intinya cuma satu, kasih, nggak ada lain. Karena Tuhan itu adalah kasih. Tuhan itu adalah kasih. Kalau kasih itu tidak ada dalam gereja, tapi saya percaya gereja Tuhan tempat ini penuh dengan kasih. Amin. Karena Tuhan ada di tempat ini. Tuhan ada dalam hidup kita. Kalau Tuhan ada dalam hidup kita, berarti kita bukan hanya sebagai pengikut, kita bukan hanya sebagai murid, tapi kita mau melangkah untuk bersaksi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nggak ada lain.
hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kita berkata kita ini saudara dan saya adalah teman sekerjanya Allah, partnernya Allah. Kalau kita teman sekerjanya Allah, berarti kita mau berjalan dalam apa yang Allah mau. Saudara, kalau saudara melayani dengan kasih, saya mau bilang tidak akan pernah melelahkan. Kalau saudara melayani dengan kasih, tidak akan pernah saudara rasa lelah. Karena Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Tapi kalau saudara melayani dengan ambisi, supaya dipuji orang, saya mau bilang, capek. Capek Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Seorang utusan, tujuannya satu, hanya bawa pesan orang yang mengutus kita. Kalau Tuhan mengutus saudara, bawa pesan Tuhan bagi orang lain. Kalau Tuhan mengutus saudara, bawa kasih Tuhan untuk orang lain. Kalau Tuhan mengutus saudara, bawa anugerah Tuhan bagi orang lain. Kalau Tuhan mengutus saudara, bawa perdamaian bagi orang lain. Kenapa? Karena Tuhan itu penuh dengan kasih. Saudara, menjadi utusan itu ada 3. Yang pertama, mandat atau tugas. Kenapa ada gereja? Kenapa ada saudara yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah bertobat? Ayat 17 bilang kita sudah tinggalkan kehidupan lama kita. Ayat 17 berkata gini, jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, tetapi sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya begini, kalau saudara mau mengubah orang, sedangkan kita sendiri belum diubah, apa yang kita mau ubah? Ciptaan baru itu mulai dari diri kita. Selama saya masih hidup, proses pertobatan itu masih berjalan, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Selama Tuhan masih beri kesempatan untuk saya bernapas, proses pertobatan hidup saya masih berjalan. Alkitab berkata, jadi siapa dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah ada. Berarti yang lama itu pergi, kita mau berjalan dalam kehidupan yang baru, berjalan dalam kehidupan firman Tuhan. Gak cukup Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saudara setiap minggu dengan firman Tuhan, gak cukup. Siapa di sini yang baca renungan Pak Gembala? Bu Gembala enggak? Pertanyaan ini bukan buat Bu Gembala ya. Saudara pernah baca nggak? Tanggal 3 hari Senin bulan Februari, hari Minggu tanggal 2, tanggal 3 bulan Februari, Pak Gembala bilang begini di situ. Waktu saudara melayani, belum pasti saudara hidup dalam kekudusan. Waktu kita berjalan, kita berjemaat, kita gereja, setiap minggu kita hadir, belum tentu, kata teman-teman, belum pasti kita hidup dalam kebenaran. Saya tangkap begini, berarti apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, kalau kita benar-benar tidak dekat dengan Tuhan, kosong juga. Lalu bagaimana kita mau diutus oleh Tuhan? Bagaimana kita mau ketemu orang, kita mau ngajak orang gereja, susah. Waktu kita mau ajak, ayo gereja yuk. Di gereja saya, wah pengajarannya begini. Lalu kita cerita tentang apa yang kita dapat, begini. Orang itu bilang gini, ya kamu
Saya tahu kan kamu, ngapain saya ke gereja kamu? Saya kan kenal kamu. Waduh. Saudara, gak bakal orang datang ke gereja karena orang lihat gaya hidup kita, baru orang itu mau datang ke Tuhan. Kalau hari ini saudara merasa diutus, karena ada 3 hal. Orang yang diutus itu dia mendapat mandat dari Tuhan, mendapat tugas. Utus itu bukan berarti yang tadi saya bilang kita harus ada di mimbar, enggak. Apa yang kita terima, kebenaran firman Tuhan, itu kita bagikan kepada orang lain. Wow, keren. Keren. Saya punya teman tuh, dia cerita bagaimana dia ketemu jumpa sama orang. Dia ngobrol biasa dulu tentang bagaimana kerjaanmu, bagaimana hari ini yang kau di kebun, bagaimana penghasilanmu, bagaimana hasil kebunmu. Setelah itu dia masuk dengan kebenaran firman Tuhan, dia cerita tentang bagaimana pengalaman dia dengan Tuhan. Bayangin hari ini, berapa hari yang lalu dia berkata sudah 25-30 orang ada dalam komselnya dia. Luar biasa, 2 tahun Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu ada mandat yang harus dia kerjakan di dalam diri dia sebagai seorang utusan. Yang kedua, sebagai seorang utusan itu dia butuh pendampingan. Artinya apa? Waktu saudara menyampaikan kabar baik kepada orang lain, percayalah Roh Kudus ada menyertai saudara dan saya. Roh Kudus tetap mendampingi kita kemanapun kita berada. Setiap kita melangkah dan ketemu sama orang, pasti Roh Kudus mendampingi saudara dan saya untuk memberikan saudara kekuatan, kemampuan untuk berbicara, untuk tenang, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan orang lain, menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi. Artinya begini saudara-saudara tidak pernah sendiri. Amin. Saudara gak pernah sendiri. Ada Roh Kudus bersama dengan saudara. Yang pertama mandat atau tugas. Yang kedua adalah pendampingnya. Kalau saudara agak sedikit bingung, tanya, hubungi. Yang laki-laki hubungi Pak Gembala, yang perempuan hubungi Ibu Gembala. Tanya. Caranya saudara dengar hari Minggu, lalu udah selesai, nanti minggu depan saudara dengar lagi, ya udah selesai. Enggak. Ada yang masih kurang, ada yang masih ganjal di kepala, ada yang masih ganjal dalam hati. Tanya. Seorang murid itu dia pasti bertanya kepada gurunya. Kalau dia nggak bertanya, nanti waktu ulangan atau ujian dia nggak tahu apa-apa. Dia nggak ngerti. Tapi kalau waktu dia nggak ngerti, dia tanya, Bu Guru, Pak Guru, ini bagaimana? Matematika ini gimana rumusnya, gini. Hasilnya gimana sih? Jalannya gimana? Waktu dia tanya, dijelasin dengan baik, dengan sesama lalu dia perhatikan yang baik. Saya percaya ketika ada ujian dan ada soal seperti itu, pasti benar jawabannya. Tapi kalau kita hanya datang hari Minggu, setelah itu pulang, datang hari Minggu, setelah itu pulang. Mari Bapak Ibu, saudara dan saya bukan hanya sebagai pengikut, tapi kita juga murid. Murid itu mau belajar. Setelah kita dapat semua, kita bagikan kepada orang lain. Itu Kristen yang sejati, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Itu yang Tuhan mau dari hidup kita. Itu yang Tuhan mau. Berapa lama sih saudara melayani Tuhan? Sudah berapa lama saudara mengikuti Tuhan? Sudah berapa lama saudara jadi murid? Tapi ketika saudara sudah jadi murid, sudah jadi pengikut, tapi saudara belum pernah sampaikan firman Tuhan, jelasin tentang Tuhan, gimana? Jangan pernah khawatir karena Tuhan ada menyertai kita. Saudara, ada satu cerita ya. Baru 2 hari yang lalu istri saya ngobrol sama saya.
Kami di kamar berdua, kami ngobrol. Dia bilang begini, saya ada dapat cerita tentang yang namanya Lea dan Rahel. Saudara, saya bilang, kenapa? Coba kamu cerita. Dia bilang begini, luar biasa. Selama ini kan kita cuma dengar bagaimana cerita tentang Yakub, bicara tentang Rahel dan Yakub. Bagaimana Yakub itu cinta banget sama Rahel. Sampai suatu waktu dipertemukanlah Rahel dan Yakub. Ternyata yang nikah adalah Lea. Saudara, dalam masa perjalanan Lea punya anak pertama, Yakub tetap tidak mencintai Lea, tapi Yakub mencintai Rahel. Perjalanan hidup lagi, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, Lewi ada di situ. Tapi tetap Yakub lebih memilih kepada Rahel. Saudara tahu, bertahun-tahun Rahel itu tetap diam dan tenang. Yang dia lakukan hanya dia datang kepada Allah. Allah di mana ini? Seruan hatinya terus datang kepada Tuhan. Kok saya punya anak dengan Lea, tapi kenapa Yakub lebih mencintai Rahel? Dia terus berseru kepada Tuhan, dia gak peduli. Yakub mau bikin apa terserah, tapi yang dia lakukan adalah datang menjadi Tuhan dan berteriak bagi Tuhan. Singkat cerita Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, Israel keluar dari Lea yang tidak dianggap oleh Yakub. Saya mau bilang begini, seorang yang diutus Tuhan bukan lihat statusmu, bukan lihat keadaanmu, bukan lihat hari ini engkau jahat, besok engkau baik, enggak. Tapi Tuhan mau lihat hati kita yang benar-benar mau bertobat dan datang kepada Dia. Itu yang Tuhan mau. Seberapa besarnya masalahmu, seberapa besar persoalanmu, tantanganmu, Lea tetap datang di hadapan Tuhan dan 12 suku ada di situ. Keluar dari Lea. Dan saudara tahu, hari ini saudara dan saya boleh mengenal kebenaran firman Tuhan. Dari Lea yang tidak dianggap oleh Yakub, tapi Tuhan anggap dia. Tuhan perhitungkan dia. Saudara, kalau saudara terus datang buat Tuhan, orang gak peduli dengan saudara, orang gak peduli dengan saudara, tapi saudara datang terus buat Tuhan, saudara datang terus buat Tuhan, saya mau bilang Tuhan peduli sama saudara. Kenapa? Karena Tuhan tetap beserta dengan dia. Kalau Tuhan beserta dengan dia, keren, luar biasa. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, seorang utusan itu hanya peduli kepada Tuhan, bukan kepada diri sendiri. Seorang utusan itu bukan peduli atas kepentingan egonya dia, tapi hanya untuk kepentingan Tuhan saja. Biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan di dalam hidup. Itu seorang yang diutus Tuhan. Seorang yang diutus Tuhan bukan sebagai seorang pendeta, kan? Seorang soundman Benny bisa diutus Tuhan. Kalau nggak ada Benny di situ, ya suara ini, kalau Benny mati, ada harmonisasi kan? Nggak ada. Kalau Benny mati di situ, ada nggak musik keluar dari sini? Nggak ada. Artinya begini, satu dengan yang lain saling melengkapi, satu dengan yang lain saling menopang, satu dengan yang lain saling mendukung. Tuhan nggak lihat siapa status saudara, tapi Tuhan cari yang mau. Tuhan cari yang mau. Yang ketiga, kalau saudara ada diutus Tuhan itu mendapat mandat atau tugas, ya. Yang
Yang kedua, pendampingan. Roh Kudus mendampingi kita, jangan pernah kita khawatir. Yang ketiga, kalau Roh Kudus Tuhan yang utus, pasti ada kuasa. Nggak mungkin nggak ada kuasa. Amin. Nggak mungkin nggak ada kuasa. Pasti pertolongan Tuhan atas kita. Pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan terus pasti menyertai kita. Nggak mungkin kan? Walaupun ada banyak tantangan, masalah, tapi saya percaya pertolongan Tuhan itu tepat pada waktu. Saya yakin kita semua pasti pernah mengalami yang namanya pertolongan Tuhan tepat pada waktu. Saya pernah cerita dari mimbar ini, anak saya nggak punya susu, ya. Waktu masih kecil, waduh. Tapi tiba-tiba ada orang yang ketok pintu dan dia bawa susu yang didus. Walaupun susunya memang kayak SGM begitu, tapi puji Tuhan, hari itu sama sekali nggak ada apa-apa. Saya cuma bilang begini, Tuhan saya nggak punya apa-apa, anak saya kasihan. Terus saya mau bilang pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, pasti tepat pada waktunya. Hari ini firman Tuhan disampaikan bagi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Yang pertama, Tuhan rindu kita bukan hanya sebagai pengikut, tapi Tuhan mau kita sebagai murid. Bukan hanya sebagai murid, ketika kita dapat pengajaran, kita dapat pemahaman daripada kebenaran firman Tuhan, Tuhan mau supaya kita menjadi saksi, diutus. Nggak usah jauh-jauh, keluarga kita aja dulu, istri, suami, anak-anak, orang tua. Dari situ Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa gereja Tuhan semakin hari semakin ditambahkan oleh Tuhan. Semakin hari dasarnya adalah satu, kasih. Kalau nggak ada kasih, saya mau bilang selesai. Kita ibadah seperti ini hanya sekedar ibadah euforia. Tapi kalau kasih ada di dalam dan Tuhan hadir di situ, keren, luar biasa. Kita lihat Bapak Ibu, bagaimana Tuhan persiapkan, ya, banyak sekali alat-alat musik yang semakin hari Tuhan kembangkan terus. Tinggal saudara dan saya. 1 tahun aja tadi saya bilang, bahwa 1 orang aja ke tempat ini, gak usah banyak-banyak, gak usah 2, 1 aja cukup. 1 aja. Saya pastikan bahwa gereja Tuhan akan penuh dengan orang-orang yang mau datang buat Tuhan selamatkan. Amin. Saudara bukan hanya pengikut, tapi saudara tetap juga murid. Dan saudara harus pastikan dalam hidup kita, kita adalah orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya jemput kita bangkit berdiri. Saya undang
Kekristenan itu bukan hanya sebagai seorang pengikut. Kekristenan itu bukan hanya sebagai seorang murid yang hanya menerima pengajaran setiap hari. Tapi kekristenan itu juga dia mau bersaksi, dia mau diutus. Dan itu yang Tuhan mau. Hari ini juga Tuhan rindu bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Saudara bukan hanya sebagai pengikut, bukan hanya sebagai murid, tetapi saudara juga sebagai saksi orang yang diutus Tuhan lewat gereja Tuhan di tempat ini. Dan jangan pernah engkau khawatir ketika engkau melangkah, karena Roh Kudus akan mendampingi saudara. Kemanapun engkau melangkah, di situ ada Roh Kudus yang menuntun memimpin kita. Dia akan taruh kasih yang luar biasa. Dia akan tanamkan dasar hidup adalah kasih. Sehingga ketika engkau menabur kebenaran, orang lain akan menikmati yang namanya kebenaran itu. Tuhan bukan hanya pakai gembala, tapi Tuhan mau pakai saudara dan saya untuk memberitakan kebenarannya. Di luar sana ada banyak sekali orang-orang yang butuh Tuhan. Dalam keluargamu, saudaramu, tetanggamu, mereka butuh Tuhan. Dalam lingkungan organisasimu, mereka butuh Tuhan. Mari kita sama-sama melangkah. Kita sama-sama menyampaikan apa yang Tuhan mau dari apa yang kita dapat dari Tuhan. Sehingga bukan kita saja yang diselamatkan, tapi ada banyak orang juga diselamatkan oleh Tuhan. Bukan hanya saya sebagai suami yang diselamatkan, tapi istri saya, anak-anak saya yang diselamatkan oleh Tuhan. Bukan sebab saya sebagai istri yang diselamatkan, tapi suami, anak-anak juga diselamatkan. Bukan hanya anak-anak yang diselamatkan, tapi orang tua pun diselamatkan. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita angkat pujian ini. Bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Firman-Mu adalah dasar di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur sore hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa biarlah firman-Mu Tuhan Kau yang tanamkan itu di dalam tubuh hati kami dan memampukan kami untuk melakukan. Dan kami percaya Tuhan ketika kami melakukan firman-Mu, itulah pujian yang sejati kami naikkan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Berkati juga hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan, dimanapun berada, dalam setiap aktivitas, kemanapun melangkah, biarlah Tuhan Kau yang menyertai, dan biarlah juga nama-Mu Tuhan yang semakin dimuliakan. Bersama dengan istri dan anak juga
dalam berkat penyertaan yang sempurna dan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya Tuhan, kami mau membawa persembahan kami bagi-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah, Jehovah Jireh, Allah yang telah menyediakan setiap kebutuhan hidup kami. Hari demi hari Engkau Tuhan telah cukupkan setiap kami Tuhan. Dan biarlah sore hari ini sebagai syukur kami mau persembahkan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kami percaya sebagai persembahan kami Tuhan, ini wujud kami, syukur kami Tuhan, kami kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa Tuhan, Kau yang kuduskan setiap persembahan kami. Biarlah setiap persembahan kami bawa ini menjadi alat untuk memperlebar kerajaan di muka bumi, dan nama-Mu Tuhan yang semakin dimuliakan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Kudus. Kau berkati setiap tangan yang membawa persembahan dalam segala aspek kehidupan, pekerjaan, studi, usaha, apapun yang dilakukan. Tuhan memberkati. Bahkan yang belum sempat juga membawa persembahan yang terbaik bagi-Mu, Tuhan memberkati hingga suatu saat dapat membawa yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Ini syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap membawa yang terbaik bagi-Mu. Mari setiap kita yang rindu membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Tuhan. Selamat membawa persembahan terbaik bagi Tuhan. Untuk pengumuman sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, untuk ibadah Youth and Teens setiap hari Sabtu diadakan pada pukul 17.00. Untuk tempatnya nanti akan diinformasikan lebih lanjut di grup yang sudah ada. Sekali lagi, untuk Youth and Teens dapat diibadahkan setiap hari Sabtu pada pukul 17.00 untuk Barat. Dan nanti untuk tempatnya bisa diinformasikan lebih lanjut di grup yang sudah ada. Dan kami juga mengucapkan terima kasih atas firman yang telah disampaikan oleh Bapak Yohanes. Biarlah Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Mari jemaat Tuhan, saya bangkit berdiri.
kami secara bersama-sama. Bapa kami mulai. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari angkat kedua tanganmu, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demi nama Yesus sama-sama diberkati Tuhan. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.